Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang pertama dari surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguh kami telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Surat ini berisi pemuliaan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Allah memberikan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kautsar. Sebagaimana saya singgung tadi, para ulama berbeda pendapat terkait dengan makna Al-Kautsar. Imam Qurtubi dalam tafsir yang menyebutkan ada 16 pendapat ulama terkait dengan makna Al-Kautsar. Tetapi ada dua pendapat yang paling kuat, yang paling masyhur di antara para ulama. Yang pertama, Al-Kautsar, makna yang pertama menurut pendapat sebagian ulama, Al-Kautsar maknanya adalah kebaikan yang banyak. Al-Kautsar diambil dari kalimat kasratun, sesuatu yang banyak. Kemudian dalam bahasa Arab ada yang namanya wazan. Wazan itu kayak cetakan. Sebuah kalimat dasar dicetak dengan sebuah cetakan akan membentuk suatu makna. Maka kemudian kalimat kasratun tersebut diterapkan pada wazan fa'al menjadi berbentuk Al-Kautsar dari kalimat kasratun. Berarti artinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad alaihi wasallam kebaikan yang banyak. Di antara kebaikan yang banyak diberikan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam dijelaskan oleh Rasulullah alaihi wasallam dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Rasul SAW diberikan banyak sekali keutamaan dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Umat Nabi kita Muhammad SAW juga diberikan banyak keutamaan dibandingkan umat-umat Nabi yang lain. Maka di antara banyak keutamaan yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi kita Muhammad berupa sungai Al-Kautsar di surga. Dan Allah juga memberikan telaga Al-Kautsar khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Memberikan sebuah telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar. Posisi padang mahsyar itu posisinya sebelum masuk surga. Jadi kenapa disebut dengan telaga Al-Mahsyar? Kenapa disebut dengan telaga Al-Kautsar di padang mahsyar? Karena telaga Al-Kautsar tersebut sumber airnya dari sungai Al-Kautsar yang ada di dalam surga. Maka dikatakan bahwa telaga Rasulullah SAW disebut dengan telaga Al-Kautsar. Ini pendapat yang masyhur. Pendapat pertama yang sifatnya adalah umum. Makna Al-Kautsar bahwa Rasulullah SAW diberikan kebaikan yang banyak. Kemudian pendapat yang kedua terkait dengan makna Al-Kautsar, bahwa pendapat yang masyhur di antara para ulama bahwa makna Al-Kautsar adalah sungai yang paling khusus dan paling istimewa yang ada di dalam surga. Nah, inilah yang kemudian datang dari beberapa hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang menguatkan pendapat yang kedua, bahwa makna Al-Kautsar adalah sungai yang khusus dan istimewa di dalam surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW suatu hari disebutkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW suatu hari dalam keadaan tidur di sisi para sahabatnya ridwanullahu ta'ala alaihim. Tidur, tapi tidurnya bukan tidur nyenyak, tidur yang ringan. Kemudian ketika beliau sedang tertidur tersebut, Rasulullah SAW langsung mengangkat kepalanya dan langsung tersenyum. Bangun dari tidurnya, mengangkat kepalanya dan langsung tersenyum. Melihat kejadian tersebut, para sahabat
radhiyallahu taala anhum, mereka bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mengapa engkau tersenyum?" Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Baru saja turun kepadaku suatu surat." Maka beliau pun membaca surat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim, "Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar." Jadi Allah menurunkan surat itu ketika Rasulullah SAW dalam posisi tertidur, tapi tidurnya bukan tidur yang nyenyak, tetapi tidur yang ringan. Kemudian setelah itu Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal kautsar?" Tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan al-kautsar? Maka para sahabat mereka menampakkan sikap adab mereka, menampakkan tata krama mereka di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Mereka mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini adalah adab bagi orang yang tidak tahu. Kalau kita nggak tahu, maka kita diperintahkan mengatakan Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu, atau Allah wa rasuluhu a'lam kalau Rasul masih hidup. Atau dia mengatakan la adri, saya tidak tahu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Imam Malik mengatakan qaulu la adri nisfu ilm. Perkataan aku tidak tahu itu adalah setengah ilmu. Jadi kalau orang tidak tahu, ditanya nggak tahu, lebih baik dia mengatakan saya nggak tahu, atau dia mengatakan Allahu a'lam. Maka kalau setiap orang menyadari kapasitas dirinya, kalau setiap orang menyadari otoritas dirinya, bahwa kira-kira apa yang saya ucapkan ini adalah ucapan yang kira-kira saya punya otoritas di situ atau enggak, maka kalau setiap kita memikirkan hal itu, dunia itu tentrem, ayem. Karena setiap dari kita berbicara sesuai dengan kapasitas dan otoritas kita. Yang terjadi pada zaman sekarang ini, kita bisa melihat kacau balau. Setiap orang mau ngomong, setiap orang mau berpendapat. Entah itu dia ngomongnya sesuatu yang di luar otoritas dia, atau sesuatu yang memang di bawah otoritas dia, sesuai dengan kapabilitas dia, sesuai dengan kemampuan dia, atau tidak sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan dia. Ini yang bikin repot pada zaman sekarang. Zaman sekarang banyak profesor, banyak dokter, betul profesor atau dokter, tetapi dia profesor dokternya di bidang teknik misalnya, atau profesor atau dokternya di bidang hukum positif. Tahu-tahu bicara masalah agama, ia bubrah. Ibaratnya kita pengen makan sate paling enak, kita perginya ke warungnya Yujum. Bubrah nggak? Bubrah rasanya. Atau kita pengen makan gudeg paling enak, perginya ke tempatnya Pak Pong. Atau kita pengen makan soto paling enak, kita perginya ke warung Primadona. Bubrah semuanya. Kenapa sebabnya? Karena kita datang ke tempat yang salah, datang ke tempat orang yang tidak punya otoritas di situ, tidak punya kapabilitas. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita jadi orang yang punya adab. Kalau kita nggak tahu suatu perkara, yang perkara itu bukan bidang kita, maka katakan saya nggak tahu. Kalau kita mengatakan sesuatu yang itu bukan otoritas kita, yang terjadi adalah terjadi kekacauan. Semua orang pingin ngomong. Sekarang zaman media sosial, semua orang pingin ngomong. Entah itu merupakan bagian dari otoritas dia, kapabilitas dia, kemampuan dia atau tidak. Cuma dengar dari katanya-katanya. Yang penting sekarang semua ngomong. Yang terjadi adalah banyak tersebar berita-berita bohong. Banyak pendapat-pendapat yang terkesan menyudutkan dan dikeluarkan dengan cara yang tidak bijak. Maka dari itu para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kembalilah kepada Rasulullah dan para sahabat, bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka beradab. Di sini ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal kautsar?" Apakah kalian tahu apakah itu al-kautsar? Maka para sahabat mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kita nggak tahu, Allah dan Rasulnya lebih tahu.
Maka Rasulullah menjawab, fa innahu al-kautsar adalah nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Al-kautsar adalah sebuah sungai yang Allah janjikan untukku, kata Rasulullah SAW. Alaihi khairun katsirun, yang di dalam sungai itu terdapat kebaikan yang sangat banyak sekali. Wa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, dan juga di sungai itu ada telaga, yang telaga itu akan didatangi oleh setiap umat Islam pada hari kiamat nanti. Setiap dari kita akan mendatangi telaga Rasulullah SAW. Telaga itu punya mata air. Telaga itu punya, kayak kalau orang sekarang bilang kayak keran gitu. Kalau kita lihat di desa, kayak ada pring-pring atau bambu-bambu yang mengalirkan air itu, peralon-peralonnya. Maka aniyatuhu adadun nujum, jumlah bejananya, jumlah gelasnya, jumlah peralonnya itu sejumlah bintang di langit, sangat banyak sekali. Fayukhtalajul abdu minhum, ada sebagian dari hamba Allah, ada sebagian dari kaum muslimin yang diharamkan oleh Allah azza wa jal untuk minum dari telaga itu. Maka fa'aqulu rabbi innahu min ummati, maka melihat kejadian itu Rasulullah mengatakan, ya Allah, mereka adalah umatku, mereka adalah umat Islam. Maka Allah azza wa jal mengatakan kepada Rasulullah SAW, ma tadri ma ahdasat ba'dak, sungguh engkau tidak tahu bahwa mereka telah mengganti agamamu. Engkau tidak tahu bahwa sepeninggal dirimu mereka sudah mengganti apa yang telah engkau ajarkan dengan amalan-amalan yang tidak pernah engkau ajarkan dan tidak pernah engkau contohkan. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah hadis yang datang dari riwayat Imam Muslim yang menafsirkan apakah yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu sendiri. Sebuah sungai yang ada di surga, sebuah telaga yang airnya berasal dari sungai Al-Kautsar, yang setiap dari kaum muslimin pasti akan minum dari sungai itu. Akan tetapi ada sebagian dari kaum muslimin yang diharamkan oleh Allah azza wa jal untuk bisa minum dari sungai itu, dari telaga itu. Padahal barang siapa yang minum dari telaga itu, kata Allah, kata Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim juga, man syariba minhu lam yatma, barang siapa yang minum dari sungai Al-Kautsar, dari telaga Al-Kautsar, maka dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Bayangkan, barang siapa yang sudah minum dari telaga Al-Kautsar, dia tidak akan pernah merasakan haus selama-lamanya. Jadi sebuah sungai atau telaga yang sangat luar biasa. Maka para jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang harus kita perhatikan dari kisah ini, yaitu kisah terusirnya sebagian dari kaum muslimin dari telaga Rasulullah SAW. Sebagian dari kaum muslimin diharamkan oleh Allah, dihalangi oleh Allah untuk bisa minum dari telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi kita Muhammad SAW menegaskan bagaimana kondisi mereka. Ana farratukum 'alal haud, sesungguhnya aku mendahului kalian di telaga, di sebuah telaga. Jadi nanti di akhirat Rasulullah SAW, orang yang sangat kita cintai, orang yang sangat kita dambakan, orang yang sangat kita idolakan. Yang kita idolakan adalah Rasulullah, bukan penyanyi dangdut, bukan pemain bola, bukan pemain apa lagi kira-kira? Pemain pingpong, bukan juga artis TikTok, bukan juga selebgram dan sebagainya, bukan. Idola kita adalah Rasulullah SAW. Dialah yang akan menyambut kita.
di telaga beliau, di telaga Al-Kautsar. Ana farradtukum 'alal haud. Aku mendahului kalian di telaga Al-Kautsar. Disambut kita sama Rasulullah SAW. Pemain TikTok yang selama ini kita dambakan, pemain bola yang selama ini kita elu-elukan, penyanyi Korea yang selama ini kita puji-puji habis-habisan, semua itu mereka akan meninggalkan kita. Beda dengan Rasulullah SAW. Ana farradtukum 'alal haud. Rasulullah SAW akan menyambut kita di telaga Al-Kautsar. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum, dan diperlihatkan ke hadapanku, kata Rasulullah SAW, beberapa orang dari kalian. Hatta idza ahwaitu la unawiluhum ukhtuliju duni, sampai kemudian Rasulullah mengambilkan minuman dari telaga Al-Kautsar dan akan diberikan kepada kita. Bayangkan, Rasulullah mengambilkan air dari telaga Al-Kautsar dan air itu akan diberikan kepada kita. Maka kemudian ada sebagian dari kaum muslimin yang kemudian dijauhkan dariku, kata Rasulullah SAW, "Waqtuli juduni fa'aqulu i rabbi ashabi." Wahai Tuhanku, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, fayaqulu la tadri ma ahdatsu ba'da. Maka sesungguhnya engkau tidak pernah tahu apa yang mereka perbuat setelah engkau meninggal dunia. Bahwa mereka sudah mengganti agamamu, mereka sudah mengganti sunnah-sunnahmu, mereka mengganti aturan-aturan dan petunjuk-petunjukmu dengan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam. Dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Bukhari, disebutkan bahwa Rasulullah alaihissalam menyebutkan, innahum ummati ya Rabb. Ya Allah, mereka itu umatku. Kenapa engkau halang-halangi untuk bisa minum dari telaga Al-Kautsar? Maka Allah menjawab, innaka la tadri ma baddalu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui bahwa mereka sudah mengganti ajaranmu setelah engkau tiada. Jadi hati-hati kita dalam beragama. Dalam beragama Islam, Islam itu agama yang sak gampang-gampangnya agama. Tinggal ditiru saja apa yang pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik kalian. Kalau mau pergi haji, pergi umrah, contohlah manasik yang biasa aku lakukan. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian salat. Jangan membuat perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Di riwayat yang lain dijelaskan dengan sangat tegas, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amal ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam, maka amal ibadah itu tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Analogi sederhana seperti ini. Di sini ada yang punya karyawan, ada yang punya pegawai, ada yang punya asisten rumah tangga. Baik. Misalnya saya punya karyawan. Karyawan itu saya perintahkan untuk membersihkan rumah saya dari teras sampai halaman belakang. Suatu hari, di hari pertama kerja, sudah saya jelaskan semuanya, SOP-nya dari A sampai Z. Dia kemudian setelah kita datang ke rumah, ternyata dia tidak membersihkan rumah kita sesuai dengan standar dan ketentuan. Dia malah membersihkan rumahnya tetangga dan membersihkan dan menyapu serta mengepel jalan yang ada di depan rumah kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita bagaimana kira-kira? Marah, sedih, kecewa, sesuk rasa gajian. Iya enggak? Iya. Atau kemudian saya punya karyawan ditugaskan untuk memelihara mobil saya. Sudah dikasih standar operasi dan prosedur. Kalau membersihkan mobil pakai kanebo, pakai sampo mobil, kemudian pakai air yang mengalir. Ternyata dia melakukan itu semua, tugas itu semua
di luar dari prosedur. Membersihkan mobil, iya dibersihkan, iya dicuci, bukan pakai kanebo, bukan pakai sampo mobil. Tetapi membersihkannya yang pertama pakai Porstek, yang kedua pakai sabut yang biasa untuk membersihkan wajan yang di belakangnya itu hitam. Kira-kira mobil kita gimana penampakannya? Lonteng-lonteng, nggak jelas. Gimana perasaan kita? Marah. Gimana perasaan kita? Kecewa. Gimana perasaan kita? Apakah sudi untuk menggajinya? Tidak akan sudi. Sama juga dengan Allah Azza wa Jalla. Kita gunakan analogi tadi untuk memudahkan kita dalam memahami apa yang Allah inginkan. Allah sudah perintahkan sebuah perintah-perintah, dan Allah sudah larang kita dari larangan-larangan yang telah Allah jelaskan dengan sangat detail dan rinci. Rasulullah juga sama. Setiap perkara-perkara yang mengantarkan kita ke dalam surga sudah Rasulullah jelaskan. Setiap perkara-perkara yang mengantarkan kita masuk ke dalam neraka sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Setiap pintu-pintu kebaikan sudah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Tahu-tahu dalam masalah ibadah kita bikin acara sendiri. Maka bagaimana perasaan Allah, perasaan Rasulullah SAW? Maka wajar saja kemudian ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhususkan bagi mereka itu sebuah keharaman bagi mereka untuk bisa minum dari telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasul mengatakan innahum ummati, mereka adalah umatku ya Allah, maka Allah mengatakan innaka la tadri ma badalu ba'dak, engkau tidak pernah tahu bahwa mereka telah mengganti ajaranmu setelahmu. Maka Rasulullah mengatakan suhqan liman badala ba'di, maka celakalah bagi orang-orang yang mengganti ajaranku setelah aku tiada. Dari hadis ini, hadis riwayat Imam Bukhari, terdapat dalil yang sangat kuat, yang sangat jelas, yang sangat cetok bahwa Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah mengetahui apa yang terjadi dengan umatnya setelah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Jadi ini sebuah bantahan yang sangat tegas kepada sebagian dari kaum muslimin yang meyakini bahwa Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah mereka ketika dalam acara-acara tertentu yang mereka anggap bahwa dengan itu Rasulullah bisa hadir di tengah-tengah mereka. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kepada tafsir dari surat Al-Kautsar bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW kebaikan yang sangat banyak. Di antara bentuk kebaikan yang banyak yang diberikan oleh Rasulullah SAW oleh Allah Azza wa Jalla kepada nabinya, bahwa Allah Azza wa Jalla memberikan sebuah telaga yang disebut dengan telaga Al-Kautsar.